Okay, next we move to number 11. The label implies that we have to follow the direction blah 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 for best result. A. Clearly. B. Regularly. C. Quickly. D. Properly. Oke, di nomor 11 itu label. Jadi label yang sudah dibuat itu uh, label yang sudah dibuat itu mengingatkan kita untuk mengikuti segala sugesti, segala suruhan bla 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 atau titik untuk hasil yang terbaik, untuk hasil maksimal. Nah, jawaban dari nomor 11 adalah D, properly. Karena kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik ini adalah properly. Berdasarkan petunjuk penggunaan obat dalam teks tersebut, pengguna harus mengikuti petunjuk penggunaan dengan benar atau properly untuk mendapat hasil yang baik. Sekarang kita lanjut ke nomor 12. Untuk nomor 12 kita ada seperti ini, ada label untuk makanan-makanan ringan dan lain-lain. Sudah ada di sini, ada informasi nilai gizi atau nutrition fact. Sudah ada angkanya, kalori. Di sini ada absurd snack, nama snacknya, terus ada trail mix, terus ada flavornya, terus ada di sini untuk bungkusannya. Nah, nomor 12, pertanyaannya, based on the text, the total dietary fiber in a pack of snack is bla 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 G. Nah, untuk nomor 12 itu jawabannya adalah 30 gram. 30 gram karena berdasarkan gambar tersebut, total asupan serat makanan dalam satu kemasan adalah 6 kali 30 gram. Oke, jadi kita harus kalikan dulu total asupan serat makanan dalam kemasan ini. Oke, sehingga 6 kali 3 itu menjadi 30 gram. Di sini kita lihat ada 6 serving per container. Ini ada 6. Terus total dietary itu 5 gram. Jadi 6 kali 5 hasilnya 30. Oke, next, nomor 13. How much protein can you take from 9 oz of absurd snack trial mix? Ini soal host menanyakan tentang how much protein can you take dari produk ini. Jawaban untuk nomor 13 adalah 42 gram. Kenapa 42 gram? Karena dari teks ini, dari label ini, itu diketahui bahwa setiap 1,5 oz ini, 1,5 oz ini mengandung 7 gram protein. Dia kandungannya 7 gram protein. Sehingga jumlah protein dari 9 oz snack tersebut itu hitungannya 9 per 1,5 itu dikali 7. Ya, berarti dari hitungan ini itu kita akan dapat 42 gram. Gitu teman-teman. Ini lumayan menantang karena kita harus hitung-hitungan dengan apa yang ada di sini. Dan biasanya gambar yang tidak jelas juga menjadi tantangan buat teman-teman. Jadi semoga dalam kasus lain teman-teman bisa menemukan gambar yang sedikit lebih jelas. Nah, berikutnya kita akan ke nomor 14. Nomor 14, because of its portability, we will find the text is important to read. Nah, A. Football players, B. Housewife, C. Teachers, D. Hikers. Oke, untuk nomor 14 jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A, karena orang yang mungkin membutuhkan informasi dari teks ini adalah pemain bola. Karena pemain bola itu biasanya mereka perlu menjaga komposisi makanan mereka, gitu, dibanding
pilihan-pilihan yang lain. Housewife, teachers, hikers. Oke, next kita ke nomor 15 dan 16. Ada teks di sini. In a field, one summer's day, a grasshopper was hopping about, chirping and singing to its heart's content. An ant passed by, bearing along with great toil an ear of corn he was taking to the nest. Why not come and chat with me instead of toiling and moiling in that way? Said the grasshopper. I'm helping to lay up food for the winter and recommended you to do the same, said the ant. Why bother about winter? We have got plenty of food at present, said the grasshopper. But the ant went on its way and continued its toil. When the winter came, the grasshopper found itself dying of hunger, while it saw the ants distributing everyday corn and grain from the stores it had collected in the summer. Then the grasshopper knew it's best to prepare for the days of necessity. Oke, jadi cerita ini tentang semut dan belalang. Jadi semut pada saat musim subur, saat summer day itu semut pas musim panas itu semut kumpulin makanan, tetapi belalang itu tidak mau mengumpulkan makanan karena mereka pikir ada hari ini banyak makanan, kenapa tidak bersenang-senang saja. Terus ketika musim dingin tiba, para semut bisa punya makanan, tetapi belalang tidak punya makanan. Ini cerita yang cukup terkenal. Nah, untuk nomor 5, what do you think about the ant? Nah, jawabannya adalah A, tentu saja, hard worker. Karena di teks ini semut adalah pekerja keras, gitu. Ini ditunjukkan dari kalimat an ant passed by, bearing along with great toil an ear of corn he was taking to the nest. Tadi sudah ada di bagian. Oke, di bagian ini dia, di paragraf pertama. Itu menunjukkan bahwa dia adalah pekerja keras. Berikut nomor 16. The last paragraph tells about nomor 16, last paragraph. Then the grasshopper knew it's best to prepare for the day of necessity. Nah, jawaban dari nomor 16 adalah D, moral lesson. Jadi di paragraf terakhir itu dia menulis tentang moral of the story. Pesan-pesan yang bisa diambil. Oke. Next, ada cerita lagi, ada teks lagi untuk nomor 17 dan nomor 19. Hansel and Gretel were the child of a poor woodcutter. One day, their stepmother convinced their father to abandon them in the forest, as they were consuming too many resources. Hansel overheard their plan, left a trail of breadcrumbs behind to help them find their way back to home. However, the birds ate the breadcrumbs, leaving them lost in the forest. As they wandered deeper into the woods, they stumbled upon a house made of gingerbread and candy. They couldn't resist and began to eat the house, when suddenly an old woman appeared. Who asked you? Who are you and why are you eating my house? She asked. We are Hansel and Gretel. We are lost and hungry, Hansel replied. The old woman invited them in and gave them a feast, but it turned out that she was actually a witch who wanted to eat the children. Hansel and Gretel cleverly outwitted her and managed to escape with their life and treasure. They found their way back home and reunited with their father, who was overjoyed to see them again. From that day on, they all live happily ever after. Oke, ini cerita tentang Hansel and Gretel, cukup populer, sudah ada filmnya juga. Oke, mari kita lanjut ke nomor 17. What is the text written for? Jadi ini tujuan teks itu untuk apa? Nah, teks ini adalah teks naratif. Nah, kalau kita dengar teks naratif, sudah jelas jawabannya adalah A. A, to entertain readers. Jadi teks ini tujuannya untuk menghibur. Yang berikut nomor 8, who was overjoyed. Overjoyed di sini digaris bawahi atau underline, has a similar meaning. Ini dicari sinonimnya, sama seperti nomor 1.
Jawaban dari nomor 18 adalah B, happy. Karena sinonim dari overjoy adalah happy. B, what can we learn from text? Jadi ini pertanyaan untuk moral lesson-nya. A, think creatively to solve problem. B, greed and impatience lead to loss. C, don't let illusion deceive you. D, no act of kindness is too small. Untuk nomor 19 itu jawabannya A. Karena berdasarkan teks tersebut, yang dapat kita pelajari adalah kita harus berpikir kreatif untuk dapat menyelesaikan masalah. Jadi Hansel and Gretel itu punya pikiran yang kreatif. Jadi pada saat dibuang mereka buang remah-remah roti untuk menempuhkan jalan pulang. Tapi ketika burung makan remah-remah roti itu, mereka masih punya cara lain untuk mengalahkan the witch gitu. Next, kita ada informasi untuk nomor 20 dan nomor 21. Di sini ada Italian food and its finest, bla bla bla, the Venezia. Under no ship open 7 days. Oke, ini informasi tentang restoran makanan Italia. Jadi di sini ada namanya, terus ada tempatnya, terus ada under day ownership, ini ada jam buka, jam berapa, terus ini ada kupon-kupon. Biasanya promosi tempat makan tuh ada kuponnya gitu, berapa persen. Jadi pertanyaan akan seputar itu. Nomor 20, what will customer receive if they spend more than $10? Oke. Jadi A, a liter of free soda, free delivery service, $2 discount on their bill. Nomor 50, D, 50%, 50% of their next purchase. Untuk nomor 20, jawabannya adalah C. Karena berdasarkan iklan ini, konsumen akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Di sini 2% untuk tagihan jika mereka pesan lebih dari 10. Jadi di sini sudah ada jawabannya. Any order over $10 with this coupon. Oke, ini soal-soal yang terlihat langsung di papan informasinya atau di teksnya itu akan jauh lebih mudah. Jadi teman-teman bisa perhatikan kata-kata kunci dari ini poster promosi ini.